Iya, setelah cukup lama gue ngonten di TikTok, di Instagram, banyak banget bahas Milan, bahkan hampir setiap hari, setiap pekan pertandingan gue bahas. Akhirnya kali ini gue memutuskan untuk membuat channel YouTube gue. Welcome to podcast Milan Culture. Woo! Ya, di episode perdana ini tentunya gue akan membahas yang baru saja masih hangat terjadi, yakni lebarannya para Milanisti, di mana 8 Agustus kemarin Milan datang ke Indonesia, ke Jakarta, dan pekan tersebut seakan-akan menjadi lebarannya bagi Milanisti yang ada di Indonesia. Bukan hanya karena kita berbuka puasa akhirnya bisa menyaksikan Milan di Jakarta. Mungkin ada yang pernah nonton di tahun 94 atau sudah pernah nonton ke San Siro, namun sebagian besar tentunya baru pertama kali nonton Milan secara langsung di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan banyak banget rangkaian yang pekan yang penuh dengan Milan banget. Gue akan menceritakan seperti apa, termasuk juga di podcast episode perdana ini gue akan membahas bagaimana hasil dari pramusim Milan, dan langsung saja kita bahas di podcast Milan Culture. Pertama, ya, saat Milan ke Jakarta ini gue seneng banget karena hampir 1 minggu penuh lebih, malah itu bener-bener pekan gue itu, hari-hari gue tuh diisi Milan, Milan, dan Milan, bahkan Milan Culture gitu. Keseruan dimulai tentunya bagi gue itu saat sebuah toko di Cipete, Football Dep, thanks to Football Dep, yang mengadakan sebuah event atau pekan Milan Culture Week, di mana tokonya itu disulap gitu menjadi yang vibes-nya tuh Milan banget. Jadi eh, momentumnya tuh udah mulai dibangun 1 minggu jelang kedatangan Milan gitu. Bagi yang datang ke sana itu melihat bagaimana Milan banget, banyak banget memorabilia dan juga jersey-jersey klasik Milan itu yang juga ditampilkan di sana, dan itu menambah antusias kita gitu ya menjelang pertandingan Milan melawan Chelsea di Gelora Bung Karno. Dan gua nggak pernah ngelihat ada sebuah event gitu ya yang Milan banget lah pokoknya dalam beberapa tahun terakhir ini, baru kemarin aja. Dan gongnya, ini belum gongnya, pre-gongnya itu adalah ketika Puma mulai ingin meluncurkan terkitnya Milan yang terbaru, yang spesial, itu di launching di Jakarta. Jadi di hari apa tuh, berarti di hari Kamis tuh ya, di hari Kamis itu H-2 sebelum pertandingan itu sudah mulai dibuka tuh di Senayan Park, di The Dome. Itu benar-benar mewah banget, itu keren banget tempatnya, bagaimana itu vibes-nya di dalam sana itu benar-benar Milan parah. Dan sebelum gue masuk ke sana, gue juga sempat diundang di podcast dan juga di siarannya TVRI. Di situ bareng teman-teman dari fans Chelsea juga. Kita benar-benar ngerasain banget, wow, ternyata untuk pertama kalinya lagi nih ya pembahasan Milan gitu ya ada di TV-TV nasional gitu ya. Dan itu seru banget. Itu gue di situ bareng Gundo gitu ya, Milanisti, terus ada Nanda dan juga ada Ranggi di situ sebagai fans Chelsea, dipandu oleh host Cesar Gunawan. Itu gue ngerasa kayak nostalgia gitu ya. Gue entah kapan ada TV nasional gitu ya yang membahas soal Milan gitu ya. Bukan di channel YouTube ya, tapi di TV nasionalnya ya. Ya kalau bukan ketika ada pertandingan Milan. Dan terakhir itu mungkin di tahun lalu gitu ya, ketika pramusim Milan juga ditayangkan di sejumlah TV nasional. Tapi baru kali ini gue terlibat langsung gitu ya di studio, dan itu memberikan experience bagi gue yang semakin gue antusias untuk menyambut tanggal 8. Dan dari TVRI ke Senayan Park itu kan sebelahan gitu ya, dan gue langsung ke sana. Di situ sudah mulai gitu ya dibuka, walaupun belum di launching terkitnya, tapi sudah ada game, sudah ada keseruan di sana, di mana teman-teman Milanisti yang ada di Indonesia itu bisa ikut games dan sebagainya. Dan itu benar-benar antusiasme untuk launching terkitnya itu udah dibangun banget. Kalian harus lihat tempatnya, mewah banget tempatnya. Itu benar-benar udah jadi kayak markasnya Rossoneri gitu loh ya. Jadi benar-benar markasnya Milanisti di situ, disulap benar-benar. Jujur itu mewah banget menurut gua. Dan baru pertama kali kayaknya gua ada event bernuansa Rossoneri gitu, bernuansa Milan itu di Jakarta semewah itu. Dan itu berlangsung selama 2 hari. Di hari kedua, di hari Jumat, ini hari yang begitu spesial. Bahkan sama spesialnya dengan di tanggal 8 ketika menyaksikan Milan di GBK gitu ya. Kenapa? Ya karena itu, kalau gue boleh cerita, itu pertama
Milanisti yang ada di Indonesia itu, atau Milanisti Indonesia itu disambut dengan dua legend kita, Serginho dan Panucci, yang hadir untuk ikut melaunching terkit Milan. Dan terkitnya itu setelah gue lihat, biasanya kan terkit Puma ya kita tahu ya, sesimpel itu ya. Dan ternyata ketika dilihat dari dekat, itu nggak sesimpel itu juga. Simpelnya tuh simpel, elegan dan sporty banget. Apalagi ntar gue ceritain. Jadi ketika di launching sama Panucci dan Serginho, meskipun sudah ada gambaran-gambaran yang bocor ya seperti kita tahu, tapi ketika dilihat dari dekat, ternyata keren jersey triknya. Dan menurut gua, home, away, dan third-nya Milan di musim ini itu sangat lengkap ya. Maksud gua, home-nya itu kita nostalgia dengan yang garisnya itu nggak banyak, itu yang cuma garis tebal, yang cuma sedikit, dan itu kembali lagi ke sana. Gua suka dengan pattern seperti itu. Belum lagi away-nya yang putih di sebelah gue ini. Tunggu, ini belum gue ceritain. Ini kenapa jersey baru gue sudah dicoret-coret seperti ini? Nanti gue ceritain. Nah, terkitnya itu semakin spesial kenapa? Ketika dipakai oleh para pemain secara langsung. Gue pertama kalinya di depan mata gue itu melihat langsung Modric, coy. Modric bener-bener di depan mata gue. Modric itu di depan mata gue kayak sampai wow, ini Ballon d'Or winner, bener-bener pemain yang ya world class, ini udah benar-benar pemain kelas dunia nih Modric nih. Belum lagi gue ngelihat Saelemaekers itu. Gue salah satu pemain yang gue respect dari Milan itu adalah Saelemaekers. Gue melihat dari grintanya dia. Lalu meskipun dia sempat dipinjamkan, namun dia nggak baper gitu ya. Dia tetap memberikan sepenuhnya gitu untuk Milan, termasuk ketika sekarang dipercaya gitu ya. Terus gue melihat Pavlovic dan dia benar-benar tinggi banget, tinggi besar gitu ya. Dan terakhir Gonzalo Ramos yang gue kira gitu ya sebagai back to back UCL winner, gue kira nih orang agak-agak songong nih, ternyata humble parah. Gonzalo Ramos humble parah menurut gue. Dan dari situ gue benar-benar ngelihat langsung jersey terkitnya itu dipakai gitu oleh Modric, Saelemaekers, Pavlovic, Ramos, dan itu makin keren aja sih. Tapi sayangnya gue nggak dapat yang itu karena waktu itu nge-war untuk bisa mendapatkan meet and greet dengan para pemain. Kalau gue kebetulan bisa dapat akses masuk karena gue sebagai KOL, jadi gue bisa ikut hadir di meet and greet itu meskipun nggak bertemu langsung seperti mereka yang dapat jatah setelah membeli terkit Milan waktu itu yang nge-war itu. Tapi gue nggak dapat di sana. Tapi itu udah cukup puas. Kenapa? Karena rezeki gue ternyata nggak di The Dome. Rezeki gue ada di sini. Ini sebuah kesempatan yang emas 24 karat ya bagi gue ya. Ini bagi gue tuh akan lebih memorable ketimbang yang ngelihat Modric pertama kali tuh ketika gue dapat akses untuk open training sekaligus meet and greet para pemain yang latihan di Stadion Madia, hingga akhirnya gue bisa mendapatkan seluruh tanda tangan pemain Milan ini. Nggak seluruh ya, ada beberapa pemain yang nggak dapet. Ini yang paling gue ingat adalah ini adalah Luka Modric. Ini tanda tangan Luka Modric, guys. Di sini juga banyak tanda tangan pemain-pemain lain. Ada Davide Bartesaghi, ada Christopher Nkunku, lalu ada Fofana, ada Toriani, terus juga ada Musa, ada Loftus-Cheek juga ada. Itu kok yang gue sebut pemain-pemain ini semua, enggak ya? Ini juga hampir pemain yang ikut ke Jakarta ini dapat semua kecuali Rafael Leao yang mungkin dia agak lelah gitu ya. Jadi ya lewat aja dia dari depan gua, ya udah nggak apa-apa. Dan itu bener-bener gua pertama kalinya ngelihat. Kalau ini lebih deket lagi ya gue sama Modric ya, dia bener-bener lewat di depan segini. Cuma memang gue respect ke pemain, gue nggak menyentuh mereka dan sebagainya karena tentunya mereka juga butuh privacy dan sebagainya macam. Jadi gue sewajarnya saja minta tanda tangan gitu. Dan gue di situ melihat bagaimana seperti ini skema latihan Milan dari dekat. Dan percaya nggak percaya, yang kalian lihat saat Milan melawan Chelsea di GBK itu polanya yang dicoba oleh Amorim saat latihan di Madia. Yang nggak sepenuhnya yang gue lihat, salah satunya itu adalah tektoknya gitu, tektok antara bagaimana seorang striker itu diharapkan bisa menjadi pemantul ke sayap, lalu dari sayap ke
striker lagi, itu benar-benar diulang-ulang tuh polanya di situ. Meskipun saat lawan Chelsea jalan tuh pola. Nggak terlalu jalan ya, karena memang Amorim itu lagi coba-coba ya di fase tersebut. Tapi yang gua terkesan banget ya, itu hampir semua pemain yang dibawa ke Jakarta benar-benar gue lihat sedekat itu, deket banget. Dan ya itu kesempatan yang sangat langka. Nonton gitu ya, nonton bola gitu ya, mungkin bisa. Tapi kalau bisa sedekat itu melihat open training sampai meet and greet, mungkin nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Hingga akhirnya ini gue bisa mendapatkan tanda tangan. Dan rencananya ini belum sempat, gue sibuk banget, gue belum sempat. Ini rencananya mau gue ini ya, mau gue bingkai, nanti akan gue pajang, langsung gue pensiunkan. Meskipun gue sebenarnya suka banget, tadinya gue pengen sering-sering pakai jersey ini buat konten, tapi karena udah dilegalisir secara lengkap, ya sudah waktunya untuk kita pensiunkan dan kita bingkai untuk dijadikan pajangan. Atau siapa tahu ada yang mau nawar. Dan di tanggal 8-nya ini benar-benar menurut gue absolute cinema. Milan kalah, gue nggak peduli 3-0, cuma di situ lebarannya Milanisti semakin terasa. Itu benar-benar semua berkumpul di sana. Kita korteo dari depan patung Bung Karno gitu ya, benar-benar sampai diliput sama milannews.it segala macam, benar-benar euforia. Bahkan ada konten kreator dari Kanada, konten kreator Milan itu nge-DM gua, dia bukan nge-DM, dia komen di TikTok gua, dia nggak nyangka sekeren itu penyambutan teman-teman Milanisti di Indonesia ke skuad Milan saat ini. Dia benar-benar nggak nyangka guys. Ya dari situ udah korteo, benar-benar Milanisti itu menguasai ini ya, menguasai ambience di sekitar GBK sebelum masuk ke dalam ya. Dan setelah masuk ke dalam, ini dia, jumlah boleh kalah, Milanisti di GBK boleh kalah, jelas. Fans Chelsea jauh lebih banyak di GBK. Mungkin secara daya beli mereka lebih ini ya, kali Gen Z, anak-anak muda. Sementara Milanisti banyak bawa bapak gitu ya, yang banyak bingung gitu ya, mau pengeluaran buat keluarga dan segala macam. Tapi gue nggak peduli dengan itu. Sedikit banyak, yaitu ada faktor lain, faktor X. Kalau soal kecintaan, kesetiaan itu nggak tergambarkan dari jumlah orang yang ada di GBK menurut gue. Dan itu benar-benar semuanya itu tertutup dengan megahnya tifo koreo dari Milanisti Indonesia, Bentornato Amore. Itu salut banget gue sama abang-abang Milanisti Indonesia itu yang udah berjuang gitu ya, mempersembahkan itu semua. Dan bener aja, itulah yang menjadi pusat perhatian supporter gitu ya dari hasil dari pertandingan Milan melawan Chelsea di Gelora Bung Karno Jakarta. Ya meskipun Milan kalah, kita nggak menikmati Milan mencetak gol di GBK, tapi tetap saja euforianya itu benar-benar berhasil menyansirokan GBK. Dan ya menurut gue itu pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan tentunya untuk Milanisti. Ada yang mungkin datang dari berbagai daerah untuk bisa menyaksikan Milan pertama kalinya tampil di Jakarta setelah 32 tahun lamanya. Mungkin kalian ada yang tanggal 8 Agustus kemarin di GBK, kalian juga nanti boleh cerita gitu ya di kolom komentar apa yang kalian rasakan, bagaimana reaksi kalian melihat tifo Milanis Indonesia yang besar itu. Dan di pertandingan itu juga karena gue berada di belakang gawang dan gue agak bawah, jadi gue nggak terlalu menyaksikan nggak bisa mengamati seperti apa sih jalannya pertandingan. Karena kalau di belakang gawang itu kan bukan posisi ideal ya, di kurva sud itu kan bukan posisi ideal untuk menganalisis permainan ya, itu untuk merasakan euforia dan segala macam. Jadi gue nggak bisa menilai banyak soal permainan di sana, tapi yang jelas gue bisa melihat juga para pemain dari dekat. Karena ketika para pemain pengganti itu bersiap, mereka bersiap itu di kurva sud, di dekat kurva sud. Jadi kayak Selmakers, Bartesaghi, Jashari itu pemanas, Ramos itu pemanasannya benar-benar di depan kita. Dan ternyata ini cara mereka bersiap gitu ya sebelum pregame, termasuk juga setelah pertandingan disetrap gitu ya sama Amorim. Jadi para pemain itu yang setelah bertanding itu masih harus nambah lari sprint satu lapangan, dan itu membuat pemain profesional pun ternyata kewalahan guys. Bukan kita doang, ternyata itu benar-benar membuat mereka kewalahan. Ya meskipun kalah,
3-0, kayaknya fans Chelsea kayaknya serius banget nganggap itu sebagai sebuah hasil yang gimana-gimana. Tapi yang jelas Milan itu menggunakan dua tim yang berbeda ya di babak pertama dan babak kedua. Jadi gue nggak bisa terlalu menilai banyak hasil dari pertandingan Milan dan Chelsea di GBK. Gue bener-bener menikmati euforianya, menikmati memorinya, bagaimana gue bersama saudara-saudara gue yang lain sesama Milanisti yang ada di Indonesia bisa menyaksikan Milan di Jakarta. Ya meskipun setelah itu friendly match melawan Manchester United, Milan berhasil menunjukkan bahwa Amorim punya pola yang menarik untuk disaksikan di musim depan. Jadi itu rangkaian yang full of Milan menurut gue tuh yang benar-benar seminggu kemarin itu benar-benar Milan dan itu gue benar-benar setelah itu gue masih kayak pas masuk kerja gitu di Seninnya kepala gue tuh masih Milan karena benar-benar memorable banget di pekan kemarin. Kalau kalian ada cerita apa sih di pekan kemarin Milan datang ke Jakarta? Boleh tulis di komentar. Mungkin sekian dulu episode pertama dari podcast Milan Culture. Grazie ragazzi. Ciao.